Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Pagi Menyapa kembali hadir bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan menopang kehidupan kita, yang akan mendasari apa yang hendak kita kerjakan, kita lakukan di dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita, boleh diberkati, bahkan boleh menjadi berkat. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan sapaan-Nya. Kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur hari baru pemberian-Mu yang disertai oleh berkat-berkat yang akan mengiringi langkah perjalanan kehidupan kami, yang akan memampukan kami untuk bisa menghayati kehidupan pemberian-Mu dengan segala tugas pekerjaan karya yang masih Tuhan percayakan. Sapaan firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti, kami menghayatinya, supaya apa yang kami kerjakan, kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat. Bersabdalah ya Allah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membuka dari Mazmur 121. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu apa yang Tuhan firmankan dan melakukannya di dalam hidup. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua membutuhkan pertolongan atau bantuan pada saat-saat tertentu dalam hidup. Kemana saudara pergi ketika saudara membutuhkan pertolongan atau bantuan? Keluargakah? Temankah? Sahabat? Atau yang lainnya? Dalam hidup memang kadang kita membutuhkan sesuatu yang akan memberikan kepada kita dukungan, perlindungan atas kehidupan kita, yang kadang itu akan menjadi pertolongan bantuan kepada kita. Tetapi bahwa pengalaman mengajak kita mengerti bahwa tidak ada sistem keamanan yang membuat kita benar-benar aman dalam hidup. Jabatan, harta benda, atau mungkin polis asuransi. Manakah di antara mereka yang ketika kita membutuhkan pertolongan dan bantuan, sungguh mereka itu bisa memberikan kepada kita rasa aman. Saudara sedang membutuhkan pertolongan atau bantuankah? Mari sejenak memperhatikan sapaan Mazmur pagi hari ini. Mazmur 121 mengajak kita untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Mazmur ini seringkali disebut sebagai Mazmur perjalanan. Orang-orang Yahudi juga membaca bagian Mazmur ini saat mereka meninggalkan rumah atau memasuki rumah. Nah, saudara, Mazmur 121 mengajarkan kepada kita tentang 3 kebenaran besar, tentang pertolongan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Yang pertama, Sang Pencipta adalah penolong kita. Yang kedua, Allah itu adalah pelindung dan penjaga kita. Dan yang bagian ketiga, kebenaran yang akan mengatakan kepada kita bahwa Allah menjaga kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, catatan pertama kita dari Mazmur 121. Sang Pencipta adalah penolong kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Begitu tulisan sang pemazmur. Saudara, mengapa gunung? Ya, gunung itu simbol kekuatan. Besar, kokoh, kuat, tidak berubah. Gunung tidak ada dengan sendirinya, kan? Gunung ada karena ada yang menciptakan. Nah, saudara, kita tahu bahwa ciptaan itu mencerminkan Sang Pencipta. Itu sebabnya Tuhan yang mencipta, yang menjadikan gunung-gunung itu tentu lebih besar, lebih kuat, dan lebih kokoh. Allah bukan hanya mencipta, tetapi Ia terlibat juga dalam semua ciptaannya, termasuk juga kita, manusia. Dia Allah yang menopang, Dia Allah yang mengarahkan, Dia Allah yang mengatur semua ciptaannya dengan kehendaknya yang bebas, dengan kekuasaannya, dan juga dengan pemeliharaannya yang bijaksana. Itulah sebabnya mata kita tidak akan lagi kita layangkan ke gunung-gunung, karena bukan gununglah yang menjadi kekuatan kita. Sang Pencipta lebih besar, dan Sang Penciptalah yang akan menolong kita. Catatan kita yang kedua, Allah adalah pelindung kita. Mazmur mengatakan Tuhan kita selalu terjaga. Dia tidak pernah tertidur. Saudara ingat dewa-dewa pada zaman Elia. Ketika para nabi Baal berusaha mencapai Tuhan mereka. Dan ketika Baal tidak menjawab, Elia menggoda mereka. Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Saudara, kalau Tuhanmu tidur saat kamu membutuhkan pertolongan, apa jadinya dengan kehidupan kita? Tapi kita bersyukur Tuhan kita tidak pernah tertidur. Tuhan kita selalu terjaga. Dia bahkan tidak pernah terganggu. Kita dapat berdoa kepadanya kapan saja. Dan Dia selalu fokus pada kita, bahkan mendengarkan kita. Dan karena Tuhan tidak pernah terlelap atau tidur, itu berarti kita bisa. Karena Tuhan selalu terjaga, Tuhan bangun, kita bisa tidur. Ini seperti seorang anak yang tidak bisa tidur sampai orang tua mereka berjanji untuk tinggal di samping tempat tidur mereka. Kemudian anak itu dengan percaya diri tertidur,
mengetahui orang tua mereka ada di sana untuk mengawasi mereka. Sama halnya dengan Tuhan. Saudara tidak peduli apa masalah yang kau hadapi, saudara dapat menyerahkannya di tangan Tuhan dan kemudian pergi tidur di malam hari, mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah terlelap atau tidur. Dia menjaga kita. Dia melindungi kita. Dia yang mengurusi kita. Allah adalah pelindung kita. Dan catatan kita yang ketiga dari Mazmur 121. Allah menjaga kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Janji Allah ini sesungguhnya membesarkan hati kita. Allah menjaga bukan hanya sekarang ini, tetapi selama-lamanya. Apa yang juga pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Injil Matius. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus itu sama dari kemarin, hari ini, dan selamanya. Jadi janji Allah menjaga kita di dalam Kristus adalah benar hari ini, adalah benar untuk besok, dan adalah benar untuk selamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Tak satu pun dari kita aman sampai kita sungguh-sungguh berlindung pada Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah. Pagi hari ini kami memiliki pengharapan yang luar biasa. Allah yang akan menolong kami. Allah yang akan melindungi dan menjagai kami. Dan Allah yang senantiasa akan menyertai kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Pengharapan akan menjadikan kami semakin kokoh untuk kami terus melanjutkan kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Allah menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami mengucap syukur firman-Mu yang akan menguatkan kami. Pertolongan kami datang dari Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Amin.